kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami undang jemaat Maranatha Family untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 Dia perkasa, berkuasa,
Allahku yang bertahta, Dia perkasa, berkuasa. Allahku yang bertahta, ku sorakan haleluya. Dia perkasa, berkuasa. Allahku yang bertahta, Dia berperang ganti kita, berikan ku kemenangan. Ku sorakan haleluya, ku sorakan haleluya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini lebih lagi kita datang kepada Tuhan. Kita buka hati kita untuk menerima kuasa urapan Tuhan. Kita mau memandang kemuliaan Tuhan di tempat ini. Haleluya Yesus. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kami mau memandang kemuliaan-Mu ya Bapa. Sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh. Yesus Kristus Tuhan. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Berkorban bagiku.
membawa sembahmu di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, tiada satupun yang luput daripadamu Tuhan. Kau baik, Kau Rajaku. Mari sama-sama naikkan pujian. Tiada satu pun yang luput dari Kau Tuhan. Satu pun yang luput dari kehadiran Kasih-Mu yang baik. Segala pujian, hormat dan kemuliaan. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang ditinggikan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dari Yesus Kristus Tuhan Rajaku. mulia dan luluh, berkorban bagi Jiwa kami terus memuji di hadapan-Mu. Ya Allahku, ya Bapakku Yesus. maka jiwa pun memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan benar. Sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Mari sembah lebih lagi Tuhan. Mari tinggikan namanya. Bebaskan roh untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Yesus, Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi nyatakan. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our
jemaat Tuhan katakan, we give you all the glory of Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Benar Tuhan, Engkau yang layak menerima setiap pujian sembah kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan, tiada yang lain Tuhan Yesus. Maka pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, mengurapi kami Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali kami menyapa Shalom. Sekali lagi. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Boleh kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Boleh kita kasih tos kanan kiri sambil kita berkata, Engkau diberkati Tuhan. Kau diberkati Tuhan. Mari kita nyatakan, mari kita beritakan bahwa kebesaran Tuhan begitu luar biasa. Here we go. Boleh sama-sama kita tepuk tangan. Engkau telah memanggil kami Tuhan untuk memberitakan kerajaan-Mu. Telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Kami mau melangkah maju dengan-Mu Tuhan. Mau melangkah maju, sebab Roh Kudus-Lah yang memampukanku. Kami mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu, bagimu Tuhan.
bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau lebih lagi bersorak buat Tuhan kita. Amin. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Amin. Tuhan yang setia di sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari bersukacita, kita mau rayakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Mari bersorak buat Tuhan. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari ungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan baik. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacita kami Tuhan. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari jemaat katakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, Mari lebih lagi kita bernyanyi buat Tuhan kita. ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. 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 Kami silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pada saat yang indah ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin minggu-minggu ini di saat badainya lagi kenceng banget ya, tapi percaya Tuhan selalu menopang kita. Mari sama-sama nyatakan dengan imanmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa
Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jemaat saja katakan, saat bergelora kami akan terbang bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, di saat badai bergelora kami akan terbang bersamamu Tuhan, ku akan terbang bersamamu sebab Engkau Raja atas semesta ini Tuhan, atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora kami akan terbang bersamamu, bersamamu. Kami serahkan kepada Hamba yang semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, bersama-sama dengan Tuhan kita akan semakin terbang tinggi, mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Namamu Bapa. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Kau Allahku. Mari kita yang berkemenangan memberikan pujian dan sorak-sorai bagi Allah kita.
Allah yang melayakkan kami. Itulah sebabnya pagi hari ini kami memberikan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Yang terbaik bagi Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Di saat badai bergelora, kami akan terus bersama-sama dengan Tuhan. Engkau akan berikan kemenangan kepada kami. Jika hari-hari ini hidup Bapak Ibu Saudara mengalami gelombang kehidupan, yakinlah Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Dia akan terus membawa engkau naik terbang tinggi melalui gelombang pencobaan, gelombang-gelombang kehidupan. Engkau akan terus dibawa naik oleh Tuhan. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi. Di saat badai bergelora, biarlah kau kuatkan iman kami Tuhan. Kuatkan iman kami untuk tetap berada dalam Tuhan senantiasa. Atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Oh haleluya. Di saat badai bergelora, setiap badai akan ditenangkan oleh Tuhan. Dia akan berfirman, diam dan tenanglah. Maka ketenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan berikan keteduhan, Tuhan akan berikan ketenangan dalam setiap kehidupan kami. Karena perkataan-perkataan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang berkuasa atas alam ini. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Engkau yang berkuasa atas semesta ini. Kami percaya di dalam tangan-Mu, kuasa yang di surga, kuasa yang di bumi, ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, menjadi anak-anak Allah yang memiliki kuasa yang sama ketika kita berada di dalam kebenaran yang sama di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan melawat kami pagi hari ini. Engkau bangunkan roh kami, Engkau bangunkan iman kami. Engkau akan berikan kekuatan kepada kami, semakin besar pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah, mengagungkan Tuhan, kedaulatan Tuhan turun atas kami, menghancurkan kekerasan hati kami, menghancurkan segala ikatan-ikatan belenggu dalam hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang bebas di dalam Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran, hidup di dalam pujian, penyembahan kepada Tuhan, dan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini Bapa, kami semua akan mendengar firman-Mu. Anak-Mu ini yang serba terbatas,
Roh Kudus, mampukanlah anakmu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam kebenaran dan dalam kehendak Tuhan. Berikan kemampuan untuk menjelaskan dengan baik. Berikan kami, urapi mulut dan lidah hamba, supaya kami bisa menjelaskan dengan baik apa yang menjadi isi Tuhan, apa yang menjadi hati Tuhan, boleh disampaikan kepada umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mendengar firman-Mu. Kami akan duduk diam dalam iman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita sebenarnya ada tamu Bapak Ibu Saudara, ada tamu dari Inggris yang akan berbagi firman Tuhan. Tetapi kurang lebih 2 minggu atau sekitar 2 minggu yang lalu menyampaikan ada penundaan kehadiran. Karena penerjemahnya, papa mertuanya mengalami pecah pembuluh darah sehingga harus ditunggu dengan intensif. Sementara kakak perempuannya kena kanker stadium 4 dan tidak bisa berbuat banyak. Jadi berkaitan dengan itu ada perubahan-perubahan schedule sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita semua. Bapak Ibu Saudara, namanya Pastor Gerard Hogren, tapi yang ada sekarang adalah Gerard Bentoto. Ya, Tuhan akan tolong kita semua. Bapak Ibu Saudara, nanti beliaunya akan datang dan akan mengadakan kebangunan rohani di tempat ini. Dan saya berharap juga hari ini juga kita mulai kebangunan rohani. Amin. Jangan sampai kita mengalami kebangunan rohani hanya tunggu tamu, nanti tamu datang baru terbangun, ketika kamu tidak ada turun lagi, undang tamu lagi, nanti terbangun lagi. Kebangkitan, kebaktian, kebangunan rohani sebenarnya bukan ditentukan oleh tamu yang datang, tetapi sebenarnya ditentukan oleh hadirat Tuhan yang datang di gereja Tuhan dan sikap hati kita ketika kita menerima firman Tuhan. Sikap hati kita ketika kita mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Sikap dan respon kita kepada Sang Pencipta itu akan mengalami kebangunan rohani. Jika responnya tidak baik, siapapun yang berkhotbah pasti tidak akan mengalami kebangunan rohani. Siapapun yang berkhotbah, sekalipun malaikat ada di sini, kata Paulus, maka ketika orang menutup hatinya, tidak akan bisa menerima kebenaran-kebenaran itu. Bahkan sekalipun ada orang yang bangkit dari kematian, ketika hatinya tertutup, maka mereka tidak akan bisa mengalami pertobatan. Seperti saudara-saudaranya orang kaya yang masuk dalam neraka ini. Suruhlah untuk menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang masih ada di dunia. Supaya mereka tidak mengalami penderitaan seperti yang aku alami di tempat ini. Tetapi kemudian dijawab, sekalipun ada orang yang bangkit dari mati, menyampaikan kepada mereka, kalau mereka tidak percaya kepada firman Tuhan dan para nabi-nabinya, mereka juga tidak akan pernah mengalami perubahan kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai bagian yang pertama, mengenai membangun hubungan ke atas, yaitu kita membangun yang namanya kekudusan. Beberapa bulan ini
kita membangun bagaimana iman kita dibangun di hadapan Allah, bagaimana pengharapan kita, bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi bagian berikutnya di beberapa sesi ketika nanti saya sampaikan, saya akan menyampaikan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam membangun hubungan ke atas, yaitu kekudusan. Kekristenan bukan sesuatu yang dibuat main-main. Pengikutan kita kepada Tuhan bukan sesuatu yang dibuat guyonan. Pokoknya dadi wong Kristen. Tetapi ada bagian-bagian yang mesti harus kita kerjakan. Yang namanya kekudusan. Bagaimana kita bisa menjalani kekudusan? Kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sementara di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang kotor, di tengah-tengah dunia yang sudah dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh kejahatan. Bagaimana kita tetap hidup benar di hadapan Allah, tetap hidup suci di hadapan Allah. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Tetapi Yesus dan firman-Nya akan memberikan jaminan kepada kita untuk kita mampu melewatinya dengan baik. Gak ada amin ya? Gak apa-apa, saya gak akan maksa Bapak Ibu Saudara. Jadi di tengah-tengah kejahatan dunia ini, di tengah-tengah kehancuran dunia ini, di tengah-tengah sistem dunia ini yang sudah dikuasai oleh roh-roh jahat. Sehingga orang-orangnya menjadi jahat, perilakunya menjadi jahat. Di tengah-tengah semacam itu, kita masih bisa hidup di dalam kekudusan yang dari Allah, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kuasa dari firman-Nya dan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Sehingga kita akan dimampukan oleh Tuhan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Masih 2%, tidak apa-apa. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Ayat ini barangkali sudah seringkali disampaikan. Ayat-ayat ini seringkali sudah kita dengar bersama-sama. Tapi pagi ini kita akan belajar dari ayat ini. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ada dua bagian yang kita akan perhatikan bersama-sama. Ketika Allah menciptakan, Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, rupa-rupanya Allah mendesain itu untuk hidup di bumi. Jadi Bapak Ibu ini didesain oleh Tuhan untuk hidup di bumi, bukan di surga. Jadi desain tubuh kita ini adalah untuk hidup di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Ada di antara Bapak Ibu yang ingin masuk surga? Cepat. Nanti kalau di foto malaikat. Ada kerinduan yang besar dalam kehidupan kita. Cuma pertanyaan berikutnya, ada yang mau segera masuk surga? Oh lah ini, nanti dulu. Sekali lagi, tubuh kita ini ketika diciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, itu desainnya bukan untuk masuk surga. Desainnya adalah untuk berkuasa di bumi. Tetapi ada rencana Tuhan yang Tuhan
kita lihat dari ayat ini, ketika manusia ada di bumi ini, supaya manusia mengelola, berkuasa, memanfaatkan bumi ini dengan gambaran rupa yang dari surga. Jadi sementara kita berada di tengah-tengah bumi ini, ayat ini menjelaskan bahwa perilaku kita, otoritas kita, itu harus surgawi yang menguasai kita. Bisa paham sampai sejauh ini? Jadi kita memang ada di bumi ini. Kita ada di dunia ini. Nanti akan saya bedakan antara bumi dan dunia ini. Kita ada di bumi ini, kita ada di dunia ini. Tetapi Allah mau kehidupan kita di bumi ini, di dunia ini, kita hidup dalam hadirat dan kekuatan surgawi. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi ketika kita berada dalam dunia ini, kita tidak boleh segambar dan serupa dengan dunia ini. Itulah sebabnya dalam Roma dijelaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena rupa kita ada rupa Allah kita. Cara kerja kita, cara kerja Allah kita. Sehingga di bumi ini kita akan terus bekerja, kita akan terus melakukan sesuatu seperti yang Yesus lakukan. Ada otoritas dan kuasa di bumi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang kadang-kadang ada dua hal antara bumi dan dunia. Ada sedikit berbeda. Kalau bumi itu geografis, ketika kita ada di bumi. Tetapi kalau dunia ini sama-sama diciptakan oleh Tuhan, tetapi dunia ini lebih kepada sistemnya, sistem dunia ini. Jadi cara hidup orang di dunia ini. Makanya kalau orang panen kan, itu hasil bumi, gitu. Panen singkong, panen panen hasil bumi, itu hasil bumi, bukan panen hasil dunia, betul? Tetapi jika kehidupan kita melakukan tindakan-tindakan yang berperilaku jahat, maka orang mengatakan orang itu sikapnya bumiwi, bukan toh? Tapi duniawi. Ada sedikit perbedaan. Jadi ketika bumi dan dunia ini berbeda dalam pengertian, tetapi sama-sama diciptakan, tapi ada perubahan makna yang besar. Itulah sebabnya kita harus tinggal di dalam dunia ini untuk sementara waktu lamanya, tetapi kita harus menerapkan otoritas dan kuasa ilahi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Masih bersama-sama dengan saya? Kita baca Lukas pasal yang keempat, ayat 5-7. Lukas pasal yang keempat, ayat 5-7. Saya bacakan demikian. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, jadi kata iblis kepada Tuhan, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat yang ke-6 coba ditunjukkan kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi dunia ini sudah berada di dalam kuasa iblis si jahat. Sebab semuanya itu, apa itu? Kuasa, kemuliaan dunia ini sudah diberikan, akan kuberikan kepadamu. Sebab apa? Kemuliaan itu sudah menjadi milikku. Sebab semuanya telah diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkannya?
Ketika manusia pertama diciptakan dengan kuasa yang dari Allah, dengan kemuliaan yang dari Allah. Tetapi ketika mereka tidak taat lagi kepada firman Tuhan, maka manusia itu menyerahkan kuasa dan kemuliaannya itu kepada iblis. Dan untuk merebutnya kembali juga harus manusia itu merebut kembali kekuasaan itu dan diberikan kembali kepada manusia. Tetapi caranya tidak Allah turun kemudian, kalau bagi Allah ngambil kemuliaan kuasa itu sekejap mata. Kalau di bahasa Malangan diselentik aja iblis sudah kalang kabut. Tetapi caranya tidak begitu. Itulah sebabnya Yesus mengalami kematian, kuasa maut itu tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Dan Yesus berkata, segala kuasa di langit dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Dan itu akan diberikan kembali kepada manusia. Akan dipulihkan kembali kepada manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi ketika berbicara masalah dosa, itu bukan hanya perbuatan. Jadi dosa itu bukan hanya perbuatan-perbuatan dosa, tapi dosa itu merupakan perbudakan. Jadi lebih daripada sekedar perbuatan, karena manusia itu sudah diperbudak oleh kuasa si jahat, sehingga mereka tidak mampu melakukan yang baik. Karena ketika orang diperbudak, niatnya baik, tetapi tidak ada kemampuan, tidak memiliki kuasa untuk melakukannya itu, karena sudah diperbudak. 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Amin. Dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup dan yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, dunia ini sudah diserahkan kepada si jahat, tetapi kita ada di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita berada di tengah-tengah dunia ini, sementara gambar dan rupa Allah tetap ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita belajar dari sini, Tuhan akan tolong kita untuk kita bukan hanya tidak melakukan yang jahat, tapi kita keluar dari perbudakan. Orang yang diperbudak itu sangat menderita. Maunya berbuat baik, tapi tidak bisa. Kenapa? Sudah diperbudak. Kalau seperti kerbau itu sudah ditusuk hidungnya. Istilahnya itu? Dia apa? Pokoknya ditusuk hidungnya, dibawa kemana saja manut. Sekalipun kerbau itu sangat besar, tapi kalau hidungnya itu sudah ditarik di hidungnya itu, disuruh apa saja dia mau. Itulah sebabnya kenapa ada niat yang baik dari seorang manusia, karena memang kita berasal dari Allah. Tetapi seolah-olah kita tidak mampu melakukannya, karena kita sedang diperbudak oleh si jahat, dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita tidak bisa membela diri, hanya kuasa penebusan yang dari Allah yang turun atas kita. Sehingga ketika orang diperbudak, dia melakukan apa saja yang tidak semestinya. Kita bisa mendengar bagaimana seorang anak membunuh orang tuanya,
Bagaimana orang tua membunuh anaknya. Bagaimana orang tua kandung memperkosa anak kandungnya. Di luar nalar kehidupan kita. Bagaimana orang-orang yang sudah berada, sudah kaya, kemudian masih korupsi. Orang-orang yang korupsi kan bukan orang-orang miskin. Orang-orang yang punya power, punya kekuatan. Tapi mereka berada dalam sistem yang jahat. Berada dalam kendali si jahat. Sehingga mau melakukan yang baik, tidak mampu, tidak bisa. Dan apa yang dilakukan itu melebihi akal sehat mereka. Karena mereka sedang diperbudak oleh si jahat. Memang dunia ini dengan segala isinya ada dalam kuasa si jahat. Tapi Allah memberikan kita otoritas. Allah memberikan kita untuk tinggal di bumi ini. Tinggal di dunia ini. Untuk hidup segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya manusia dibuat segambar dan serupa dengan Allah. Supaya manusia itu bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika orang sedang diperbudak, tidak masuk akal rasanya. Tidak masuk akal apa yang dilakukannya. Beberapa waktu kita juga melihat beberapa kasus-kasus asusila yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi panutan. Menjadi pimpinan sebuah kelompok kepercayaan, justru anak buahnya dicabuli. Yang harusnya menyampaikan kebenaran, yang harusnya memberikan teladan kebenaran. Beberapa waktu kita juga melihat bagaimana seorang yang harus menjadi pelindung, menjadi pengayom, tapi justru melecehkan anak-anak kecil, di video lagi. Suatu kejahatan yang di luar nalar, di luar akal sehat. Kenapa itu terjadi? Karena manusia itu sedang diperbudak oleh si jahat. Manusia itu sedang diperbudak oleh setan, diperbudak oleh kejahatan. Sehingga bukan hanya perbuatan mereka yang jahat, tapi mereka tidak mampu keluar dari sana. Itulah sebabnya kita tahu bahwa, tapi kita tahu sekarang bahwa Anak Allah telah datang, terang itu telah datang dan mengaruniakan kepada kita pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, supaya kita ada di dalam yang benar, kita ada di dalam anaknya Yesus Kristus, supaya kita tidak menjadi segambar dan serupa dengan dunia ini. Amin. Barulah kalau kita tidak segambar dan serupa dengan dunia ini, bolehlah kita ada kerinduan, Tuhan, saya mau masuk surga. Tetapi selama kehidupan itu masih segambar dan serupa dunia ini, yang mencuri masih tetap mencuri, yang berzina masih tetap berzina, yang berkata-kata kotor tidak pernah berubah. Mungkin berubahnya, kapan berubahnya? Nanti kalau ayam sudah keluar gigi baru berubah. Suatu hal yang tidak mungkin. Bapak, Ibu, Saudara, perubahan demi perubahan ini, hidup dalam kekudusan di tengah-tengah kehancuran dunia ini. Itulah sebabnya kekristenan itu bukan soal banyaknya orang, tapi soal kualitas yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Siapa yang dipilih itu? Orang-orang yang memang hidupnya segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang dipanggil itu ya siapa saja menjadi orang Kristen. Yang penting KTP-nya Kristen, nikahnya Kristen, baptisannya Kristen. Semuanya Kristen, tetapi tidak mengalami perubahan. Itulah sebabnya ketika kita menjadi segambar dan serupa dengan dunia ini, Allah mengutus kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Itu bangsa itu dalam pengertian dunia ini.
Jadi bukan bumi. Jadi kita diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menegakkan kebenaran yang dari Tuhan. Jadi pergilah ke bangsa-bangsa, bukan hanya pergi ke tempat suku pedalaman, bukan pergi ke mana, ke tempat-tempat yang memang tidak ada kabar baik disampaikan dengan, itu tidak salah. Tapi bukan hanya pindah tempat, pindah dari kota Batu ke kota yang lain, tetapi kita ada untuk membawa perubahan di sistem dunia ini yang jahat ini. Kita tahu, kita lihat tadi dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 dan kedua. Efesus 2 ayat 1 sampai yang kedua. Kamu dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, bukan jalan bumi. Kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ketika kita berbuat jahat, ketika kita berbuat yang tidak benar, kita hidup di dalamnya karena kita mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati, bukan mentaati firman Tuhan, tetapi kamu mentaati kerajaan-kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka itu. Jika kita mentaati mereka, maka kita juga akan menjadi sama, menjadi orang-orang durhaka yang siap menerima penghukuman yang dari Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mesti memantapkan diri kita ketika kita menjadi anak-anak Allah. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Apapun konsekuensinya, apapun resikonya. Kalau di dalam dunia sekarang, kita menjadi oposisi dari kejahatan. Kita menjadi lawan dari kejahatan. Amin. Bukan kompromi dengan kejahatan, bukan hidup dalam kejahatan. Jika hidup kita mau segambar dan serupa dengan Allah, turun atas kita kembali. Kemuliaan dari Allah turun atas kita kembali. Jika tidak, maka orang-orang itu pun akan masuk dalam golongan orang-orang yang durhaka. Sekali lagi, kita akan belajar hidup dalam kasih Tuhan. Sehingga pada akhirnya, ketika kita membangun ke atas, sungguh-sungguh benar hidup kita dalam kesucian ilahi. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengenai kesucian adalah mengenai dari mana, bukan hanya sekedar perbuatan, tapi di mana kita berdiri. Disucikan artinya dipisahkan, dikuduskan, dipisahkan untuk maksud dan tujuan tertentu. Kalau air dalam gelas ini pertama disuling dari air kebanyakan. Kemudian dimasukkan dalam gelas tertutup, gitu. Dipisahkan ini. Kemudian ditaruh di sini. Untuk apa? Untuk Pak Pendeta yang minum, gitu. Kan bukan untuk jemaat yang minum tadi. Artinya dipisahkan untuk tujuan tertentu. Seperti air ini, air dari pegunungan, diproses, kemudian sampai ke mimbar ini untuk saya bisa minum dan ngomong dengan jelas. Seperti itulah kehidupan kita. Dipisahkan dari dunia ini. Dipisahkan dari cara-cara dunia yang kotor ini. Untuk kita kembali kepada kasih Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Kita akan lihat kembali. 1 Petrus pasal yang 1 Petrus 1 ayat ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Menjadi kudus sekali lagi bukan hanya perbuatan.
tetapi siapa yang mengendalikan kita. Siapa yang berkuasa atas kehidupan kita. Karena siapa yang berkuasa, siapa yang menjadi Tuhan. Karena itu berkaitan dengan spiritual. Jadi apa yang menjadi Tuhan di alam spiritual, dia juga akan berkuasa di alam nyata ini. Kalau yang menjadi Tuhan kita adalah roh-roh jahat, maka di dalam spiritualnya itu juga roh jahat. Di dunia nyata juga roh-roh jahat. Tetapi ketika yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita adalah kebenaran, kasih Tuhan, Yesus Kristus, maka di dunia spiritual kita adalah taat kepada Tuhan, di dunia nyata kita juga taat kepada Dia. Akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita dipisahkan, dibedakan dengan dunia ini. Ketika orang berbuat jahat, apa yang kita lakukan? Kalau menurut dunia ini, kalau ada orang jahat, ya kita balas dengan kejahatan. Begitu kan? Tapi ketika kata firman Tuhan, kalau ada orang jahat, balas dengan kebaikan. Apakah itu mudah? Tidak. Tapi kita sedang oposisi dengan kejahatan. Kita sedang melawan kuasa kegelapan. Karena ketika Yesus dikhianati, ketika Yesus orang-orang yang pernah dikasih makan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Saya tidak pernah mendengar perkataan Tuhan. Ketika dia melihat orang-orang yang pengkhianat itu ngomong, ingat ya, tunggu pembalasanku. Pernah firman Tuhan begitu? Tidak ada. Tapi apa kata Tuhan? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini hidup ilahi, sikap ilahi. Memang tidak populer. Kalau orang jahat itu ya mesti harus dilakukan kejahatan juga. Kalau ada orang-orang marah-marah, balas dengan marah-marah. Kalau nadanya tinggi, balas dengan nada yang lebih tinggi lagi. Tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Tetapi saya mau sampaikan, tidak pernah orang bisa mengalahkan orang yang rendah hati. Karena dia sudah berada di tempat yang rendah, tidak mungkin bisa jatuh lagi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menolong kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kita tidak hidup dalam perbudakan. Ketika hidup dalam kekudusan yang dari Allah, kita tidak hidup dalam dosa. Tidak diperbudak oleh dosa. Sehingga ketika ada uang keleleran ya, tidak ada kemauan untuk ngambil karena bukan hak saya misalnya. Tetapi jika diperbudak, tangan ini kayak ketarik gini. Ambil. Gini. Sekalipun itu bukan haknya. Tetapi karena diperbudak, tangannya seperti ditarik gini. Sama ketika orang dikuasai oleh roh perzinahan. Ada cewek cantik misalnya. Ini sebenarnya nggak mau lihat itu. Tapi kayak ada yang narik gitu, toleh gitu. Tak bisa. Karena apa? Di dalam perbudakan. Dan saya berharap Bapak Ibu GC Amarata Family Batu lepas dari perbudakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak yang dalam belenggu, karena kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tidak ada yang ketinggalan, jadi dari ujung ke ujung sana, nanti kita akan berfellowship bersama dengan sukacita di surga. Nanti yang ketinggalan adalah orang-orang yang berbuat dosa. Jadi nanti kalau di surga tidak ketemu, itu ada orang-orang yang jahat. Hatinya jahat, perbuatannya jahat, tingkah lakunya jahat, tidak punya hak dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita diingatkan kembali kasih Tuhan. Bahwa kita bukan menjadi manusia-manusia biasa. Tetapi Tuhan menjadikan kita manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Untuk hidup dalam dunia ini.
tetapi nilai-nilai surgawi ada dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan lagu lama, Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Saya undang, mari kita berdiri bersama-sama. Biarlah pagi ini kerajaan surga turun atas kita. Kehendak Tuhan datang atas kita semua. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, ya Tuhan. Penguasa di udara diruntuhkan. Berikan ketaatan kita kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita mohon hadirat Tuhan. Biarlah kerajaan Tuhan turun atas kita pagi hari ini. Kita yang terikat, kita yang masih dalam perbudakan, tidak mampu keluar dari kejahatan. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Tuhan, aku mau bebas. Aku mau kembali kepada bentuk semula, menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, menjadi segambar dan serupa dengan Allah ketika Allah menciptakan. Jangan sampai gambar itu rusak karena pelanggaran-pelanggaran kami, karena dosa-dosa kami. Roh Kudus, turunlah atas kami. Biarkanlah kami hidup di dalam kesucian dan kekudusan, di tengah-tengah dunia yang sudah dikuasai oleh kejahatan, di tengah-tengah dunia yang sudah dikuasai dari segala aspek kehidupan, karena yang diperbuat jahat semata-mata. Tapi kami mau hidup di dalam kasih Tuhan untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Haleluya, haleluya. Jika pagi ini Bapak Ibu membutuhkan kelepasan yang dari Tuhan, mohonlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kau tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Kau akan menjadi oposisi dari kejahatan. Kau akan menjadi lawan dari kejahatan. Dimanapun kau berada, dimanapun kau tinggal, engkau tidak akan bersepakat dengan kejahatan. Dimanapun engkau berada, engkau tidak akan menjadi sama dengan kejahatan. Kau akan menjadi benar di hadapan Allah. Kau akan menjadi kudus di hadapan Allah, sekalipun tidak ada yang melihat. Karena Allah sendiri
yang akan mengawasi kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Angkat hatimu dan suaramu menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar melalui kehidupan kami, nama Tuhan ditegakkan. Melalui kehidupan kami, orang-orang yang segambar dan serupa dengan Allah, hidup kami kembalikan kepada ciptaan yang baru. Haleluya, haleluya. 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 Muliakanlah Raja segala raja, masa di udara diruntuhkan. Ya Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanku datanglah, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di dunia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ialah ketika kami membangun ke atas, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, bukan dilakukan sementara kami berada dalam kejahatan, tapi biarlah kami hidup dalam kekudusan dan kesucian yang dari Allah. Kami akan hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Sekalipun godaan ada, tantangan ada, karena kuasa-kuasa kegelapan tidak akan membiarkan kami hidup dalam ketenangan karena hidup dalam kebenaran. Dia akan terus selalu menggoda, menggocok. Dia akan selalu memberikan iming-iming kejahatan. Tapi biarlah kuatkan kami, sementara kami di tengah-tengah dunia ini, kami hidup dalam kasih Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran. Di tengah-tengah kejahatan ini, biarlah yang jahat semakin jahat, yang cemar akan semakin mencemarkan dirinya, karena mereka tidak mampu menguasai kehidupannya, karena mereka sudah diperbudak oleh kuasa kegelapan. Tetapi orang yang benar akan semakin menguduskan dirinya menjelang kedatangan Tuhan. Kekristenan biarlah bukan hanya soal agama, tapi biarlah kehidupan kami yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang menjadi segambar dan serupa dengan Allah kembali, berotoritas di bumi ini, yang menjadi tempat tinggal kami sementara. Saatnya tubuh yang memang dirancang untuk tinggal di bumi ini kami tinggalkan, akan menjadi debu tanah. Tetapi kami akan kembali kepada surga dalam kemuliaan Tuhan. Dalam tubuh kemuliaan, tidak ada cacat, celah, dosa ataupun noda. Itu sebabnya tolong kami Roh Kudus, untuk kami hidup dalam kesucian yang benar-benar. Jangan kami terlena oleh kenikmatan dunia ini. Jangan kami terlena oleh hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Tapi Tuhan akan membawa kami dalam kebenaran, kesucian ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mempersiapkan diri memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kami semua. Kami berikan dalam kebenaran, juga hasil dari kebenaran. Sehingga persembahan kami ada persembahan yang benar
di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mempersiapkan diri persembahan-persembahan kita. Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa maju ke depan. Sementara Bapak Ibu yang memberikan secara non tunai atau transfer, di balik kursi ada barcode, bisa disampaikan di sana. Tuhan memberkati kita semuanya. Ku bawa persembahan kami dalam tangan Tuhan, yang kami berikan dengan sukacita karena mengasihi Tuhan, yang juga didapat dari hasil yang benar, didapat dari pekerjaan yang benar yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan untuk pembangunan, persembahan untuk misi, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa biarlah anak-anak-Mu yang memberikan dengan sukacita, mereka mengalami berkat Tuhan. Mereka sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biar kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah semua bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bisa kami pertanggungjawabkan dengan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan organisasi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah tingkap-tingkap surga terbuka, sehingga kehidupan kami, umat-Mu dan gereja ini mengalami kelimpahan dan berkat-berkat yang dari Allah. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita, dan kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Biar Tuhan akan memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami dari pengurus gereja akan menyampaikan beberapa pengumuman seminggu ke depan. Untuk yang pertama, ibadah doa pagi setiap hari Senin sampai hari Sabtu berjalan seperti biasa pukul 4:30 melalui Google Meet. Untuk hari Sabtu dilaksanakan di gereja. Kemudian yang kedua, ibadah wanita terpuji hari Selasa 25 Maret 2025 pukul 17.00
di gereja. Kemudian untuk ibadah MPC 1 setiap hari Rabu pukul 18.30. Untuk ibadah MPC yang kedua setiap hari Jumat pukul 18.00. Kemudian kami mengajak untuk kaum muda gereja bergabung setiap hari Sabtu di gereja pukul 18.00. Kemudian untuk eksekutif muda hari ini ada ibadah pukul 11 rencana di Villa Venus Songgoriti. Kemudian untuk ibadah gabungan usia indah PGLII memperingati 50 tahun Yayasan Doulos yang akan direncanakan pada hari Sabtu 29 Maret 2025 pukul 10 di GSJA Mafa dengan dress code memakai kaos warna ungu. Untuk pendaftaran ke Ibu Rini Situmorang, batas pendaftaran hari Senin besok 24 Maret 2025. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu usia SD kelas 1 sampai 6 PGLII memperingati 50 tahun Yayasan Doulos hari Jumat 28 Maret 2025 pukul 8 sampai 10.30 di GMII Tesalonika, Jalan Trunojoyo Gang 3 nomor 2 Batu. Pendaftaran ke Ibu Rini Situmorang, batas pendaftaran hari Senin 24 Maret. Kemudian untuk pengumuman yang terakhir dalam rangka penggalangan dana mendukung acara Camp Volution yang diselenggarakan oleh GSCA dan DKMD 1 Jatim, kami mengajak jemaat yang diberkati Tuhan dalam memberikan persembahan dalam ibadah raya umum Minggu 30 Maret 2025. Khusus sebagai bentuk partisipasi dan dukungan kita untuk acara tersebut di atas melalui kantong persembahan yang akan diedarkan nantinya. Baik, itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Ini Bapak Emaus ya. Bapak Emo yang menjadi sekretaris 2 yang sedang dikader semua dalam pengkaderan, dan Tuhan tolong kita semuanya. Bapak Ibu nanti yang muda-muda juga siap semua dalam proses pengkaderan, pemimpin-pemimpin yang baru, Tuhan memberkati. Sekali lagi nanti tanggal 29, saya ulangi lagi 29, kita dipercaya sebagai tuan rumah dari ulang tahun Doulos yang ke-50 tahun. Nanti yang akan menjadi pembicaranya Bapak Ruyandi Hutasoid. Kenal Bapak Ibu Saudara? Bapak Dr. Ruyandi Hutasoid yang melalang buana dalam pelayanan dan sangat memberkati. Bapak Ibu yang ada dalam usia indah bisa pakai dress code-nya ungu, atau yang sedang menyusul usia indah dan belum kebagian dress code ungu, ya enggak apa-apa. Tetap mungkin nuansa ungu enggak apa-apa. Karena yang ungu kan hanya Mafa saja. Sementara dari gereja-gereja lain ya pakai batik, pakai apa, terserah mereka. Jadi kita akan ada bersama. Hanya perlu daftar Bapak Ibu Saudara. Untuk persiapan kemarin saya dapat bocoran ada souvenir cantik katanya. Makanya perlu didaftar supaya enggak kekurangan souvenirnya. Kemudian tanggal 30 anak-anak muda se-Jawa Timur akan mengadakan camp tanggal 27-28 Juni, dan anak-anak perlu dukungan, perlu support dari gereja-gereja se-Jawa Timur. Itulah sebabnya saya sendiri nulis surat ke seluruh gereja-gereja di Jawa Timur untuk di bulan Maret ini, salah satu dari minggu di bulan Maret, untuk memberikan persembahan secara khusus, secara spesifik kepada kegiatan ini. Dan untuk Mafa tanggal 30 besok 30, jadi persembahan di depan tetap seperti biasa. Nanti akan ada kantong yang diedarkan. Setelah semuanya kantong diedarkan, itu akan diberikan sepenuhnya untuk acara anak-anak muda kita. Clear ya? Jadi Bapak Ibu bisa bawa persembahan untuk minggu depan itu double. Itu aja. Tuhan memberkati supaya anak-anak, karena anggarannya saya lihat lumayan banyak, 318 juta. Jadi anggarannya karena memang se-Jawa Timur. Itulah sebabnya gereja-gereja akan juga berpartisipasi, karena orang-orang muda se-Jawa Timur ini juga yang akan menjadi generasi-generasi
penerus kita semuanya. Saya akan berlalu, orang-orang yang baru akan datang. Orang-orang muda akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang takut akan Tuhan, tapi hidup dalam kesucian dan kekudusan. Akan membawa dampak pengaruh yang besar. Tuhan akan memberkati kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk gereja ini. Mungkin saya belum lihat supaya nanti tidak salah saya. Ada yang baru pertama kali masuk gereja ini? Yang mana? Ada? Bisa berdiri? Ku bahagia menyambutmu di sini, berkumpul bersatu di rumah Tuhan, bertambah lagi keluarga, bertumbuh bersama di dalam Tuhan, bersuka cita dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Selamat datang di keluarga besar GSI Amanata Family Batu. Saya senang nyanyikan lagu ini sekalipun saya masih belum bisa hafal 100%. Karena ketika lagu dinyanyikan ada jiwa-jiwa yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Dan saya rindu setiap minggu kita nyanyikan lagu ini. Makanya saya akan belajar lebih lagi Kak, nanti diajari. Tuhan tolong kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib ajaib Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib dari kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan buat anugerah dan kasih sayang Tuhan yang dilimpahkan bagi kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dengan limpahnya. Tuhan memberkati keluarga kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah dalam berkat dan anugerah Tuhan, biarlah keluarga kami menghadirkan surga dan sukacita ada dalam keluarga kami. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan memberkatinya. Setiap hasil karya kami, setiap jerih lelah kami, ada berkat Tuhan yang dilimpahkan bagi kami. Karena berkat datangnya dari Tuhan, sehingga menjadikan kami tidak ada satupun di antara kami yang kekurangan. Bahkan hamba-Mu berdoa, izinkan kami untuk menikmati kelimpahan dan berkat-berkat yang dari Allah. Sehingga kami bisa berbagi, kami bisa melakukan kasih Tuhan, menyalurkan kasih Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa sendiri, ketika kami membangun mezbah keluarga kami, ketika kami beribadah raya, Tuhan memberkati kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Jika ada yang lemah tubuhnya karena sakit, hamba-Mu berdoa kepada Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini bersama dengan jemaat Tuhan. Tuhan akan menjamah, menyembuhkan mereka yang sakit. Dimanapun mereka berada, apapun sakitnya,
bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit mereka, menguatkan iman mereka. Mereka yang dalam keputusasaan, kuatkan imannya. Mereka yang dalam kekurangan, Tuhan memberkati. Mereka yang sedang bepergian, pergi dan pulang mereka dalam berkat dan anugerah Tuhan. Hamba berdoa sekali lagi Bapa, biarlah umat-Mu GSCA Maranatha Family Batu bisa hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan kami dengan Tuhan ketika membangun ke atas tidak terkendala karena dosa dan pelanggaran kami. Sehingga setiap doa-doa kami, kehidupan kami boleh berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain, pergi ke rumah tempat kami berada yang adalah karena berkat-berkat Tuhan. Biarlah berkat-Mu dilimpahkan bagi kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.